Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmatnya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat. Semoga kita, keluarga kita, anak keturunan kita tergolong umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan nantinya akan mendapatkan syafaatul uzma fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, alhamdulillah malam hari ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Insyaallah kita akan mengkaji hadis nomor 220 atau nomor 16 dari bab yang ke-26 tentang larangan berbuat kezaliman dan kewajiban untuk mengembalikan hak yang terzalimi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Wa an Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah. Namanya adalah Abdurrahman bin As-Sakhar. Kita kadang namanya Abu Hurairah, nama aslinya, nama pemberian, nama kunyahnya adalah Abu Hurairah. Namanya Abdurrahman As-Sakhar. Beliau meriwayatkan hadis sebanyak 5.374 hadis. Beliau makamnya ada di Madinah. Radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai sahabat Abu Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Atadruna manil muflis? Ini pertanyaan dari Rasulullah nih. Rasulullah bertanya kepada sahabat, Atadruna, apakah kalian tahu ada manfaatnya, ada mudaratnya kalau Abi, dulu. Ya, ya. Baik, kita lanjutkan. Atadruna manil muflis? Atadruna, apakah kalian tahu, kalian mengerti, man, yaitu seorang,
al-muflisu yang disebut sebagai orang yang bangkrut atau pailit. Bangkrut atau pailit. Ditanya oleh Nabi itu. Jadi Nabi tidak langsung menyebutkan orang yang bangkrut itu seperti apa gitu. Tapi ditanya dulu, dibangkitkan para sahabat untuk berpikir dulu. Ini adalah salah satu uslub tarbiyah. Nah, dalam pengajaran ditanya dulu, dibangkitkan dulu ini pikirannya. Oh, kemudian apa namanya di pikiran para sahabat yang dinamakan orang yang bangkrut adalah qalu, mereka para sahabat menjawab al-muflisu, orang yang muflis, orang yang bangkrut, orang yang pailit, fina, di antara kita adalah man, seseorang la dirhama, yang dia tidak punya dirham. Dirham mata uang di Arab ya, kalau kita ya rupiah ya, tidak punya uang. La dirham lahu, yang dia tidak punya dirham, kita tidak punya uang. Wala mata'a, dan tidak punya apa-apa. Jadi nggak punya apa-apa, itu orang yang bangkrut, itu orang yang tidak punya apa-apa. Yang difikirkan para sahabat, bangkrut dari sisi duniawi, bangkrut dari sisi ekonomi. Orang yang bangkrut ya, ya yang nggak punya apa-apa. Ya. Kalau sudah punya modal, kemudian dilakukan usaha dagang atau apa, proyek atau apa, kemudian dagangannya habis tapi tidak ada hasil, apalagi kemudian menanggung hutang. Nah itu bangkrut, kalau kita pahami seperti itu. Bangkrut itu modalnya habis, tidak ada penghasil, tidak ada lagi pemasukan, malah yang ada adalah hutang. Nah itu orang bangkrut, itu pailit, bangkrut lah itu, habis nggak punya apa-apa. Sudah, maka kemudian Rasulullah menjelaskan, sudah ya kan? Di pikiran tersebut. Faqala, bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, innal muflisa, sesungguhnya orang yang bangkrut atau pailit, min ummati, dari kalangan umatku, adalah man, seseorang. Yakti, yang dia nanti datang yaumal kiamati, di hari kiamat, datang bisolatin, dengan pahala sholatnya, wasiamin, dan pahala puasanya, wazakatin, dan pahala zakatnya. Disebutkan beberapa amal-amal soleh pokok ini, jadi berarti seluruh amal-amal solehnya masuk. Nah, ini ada kaidah nih, sebagaimana ayat firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang-orang beriman, apabila telah dikumandangkan, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah, telah dikumandangkan untuk melaksanakan sholat Jum'ah, sholat Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka segera untuk melaksanakannya. Wadarul bai', dan tinggalkanlah perdagangan. Nah, gitu ya. Jadi kalau dimaknakan letterlock kata, kalau gitu yang nggak boleh hanya baik, hanya perdagangan nggak boleh, yang lainnya boleh. Nggak ada kata yang lainnya. Baik di situ, perdagangan tinggal. Nah, maka boleh rapat, boleh main golf, boleh tenis meja, dan segala macam, boleh main catur, apa? Ya, nanti boleh, karena di situ adalah yang tidak boleh adalah meninggalkan apa? Perdagangan. Maka yang dimaksud di situ adalah meninggalkan segala sesuatu yang menghalangi kita mendatangi sholat Jumat. Contohnya al-bai' tadi. Karena konteks ayat tadi itu memang al-bai', perdagangan. Orang suku dagang, ada Jumat, sudah lanjutin aja. Nah, gitu. Tetapi tidak menghalangi amal-amal yang lain, perbuatan yang lain. Contohnya rapat. Kalau mau sholat Jumat, ada rapat, berhenti rapatnya. Datangi sholat Jumat. Bukan berarti kan rapat tidak disebutkan dalam Al-Quran. Ya kan? Di situ kan wadarul bai', tinggalkanlah perdagangan.
tinggalkan rapat nggak ada nih. Kalau itu rapat lanjut, nggak begitu memahaminya. Jadi albek disebut di situ maksudnya adalah albek yang menghalangi perdagangan, jual beli yang menghalangi apa? Menghalangi kita hadir untuk sholat Jumat. Termasuk yang lain, termasuk semua sesuatu yang menghalangi kita hadir sholat Jumat itu tinggalkan rapat, makan-makan, ya apalagi tadi itu main tenis meja, catur, semua lah, ya semua tinggalkan untuk. Nah ini juga Rasul menyebutkan nanti di hari kiamat, ya orang yang bangkrut itu adalah orang yang nanti di hari kiamat dia datang dengan pahala sholatnya, pahala puasanya, pahala zakatnya. Kalau gitu, yang lain gimana? Itu masuk yang lain, amal-amal soleh yang lain. Semuanya dia bawa di hari kiamat, wayati, dan nanti dia juga datang, waqad syatama, dan sungguh dia telah dulunya pernah mencaci. Pernah apa? Mencaci. Mencaci. Waqad syatama hada. Dia sungguh telah mencaci orang ini. Waqad fahada, dan dia menuduh orang ini. Emang menuduh orang itu. Menuduh berbuat zina. Termasuk yang lain, menuduh yang lain. Tuduhan yang tidak berdasar. Tuduhan dalam rangka untuk menjatuhkan harga diri. Ya. Jadi disebut qadzaf ini adalah menuduh zina, termasuk menuduh orang lain yang merugikan. Pencemaran nama baik lah kalau sekarang itu. Pencemaran nama baik itu termasuk di situ. Wa akala malahada, dan dia makan hartanya orang ini. Dia makan harta orang lain tanpa hak, termasuk memanfaatkan harta orang lain tanpa hak. Karena dimaksud makan, dia termasuk memanfaatkan. Kalau bisa dimakan ya makanan. Kalau nggak bisa dimakan misalkan apa? Motor misalkan, masa dimakan motor? Ya, motor dipakai tanpa izin. Ya. Apapun yang dipakai tanpa izin yang punya termasuk di sini. Itu. Wasafaka damahada, dan dia menumpahkan darahnya orang ini. Menumpahkan darah, membunuh, melukai, sampai ada luka, melukai. Maka dengan tinju itu berbahaya itu ya. Tapi kalau nonton kok suka ya. Maka ya sebaiknya nggak usah lah ya. Dan tidak nonton tinju. Itu kan melukai gitu ya. Jadi menumpahkan darah di sini, ya, membunuh dan melukai. Wadorobahada, dan memukul orang ini. Dia intinya adalah dia berbuat kezoliman, baik fisik maupun non fisik kepada orang lain. Ya, apa tadi? Jadi orang yang datang dengan pahala-pahala kebaikan, ya kemudian tapi dia dulunya apa pernah memukul, pernah mencaci, pernah menuduh, pernah memakan atau memanfaatkan tanpa izin, pernah melukai, naudzubillah pernah membunuh, memukul, ya, pokoknya menyakiti orang lain. Fayu'tohada, maka dia nanti, ya, akan diberikan kepada orang tadi yang dizolimi tadi, ya, yang dicaci tadi akan diberikan min hasanatihi, dari kebaikan orang yang tadi telah melaksanakan sholat, zakat, puasa, zikir. Semuanya dia kebaikan, diambil kebaikannya untuk yang dia tadi pukul, diambil kebaikannya untuk yang dia tadi tuduh, diambil kebaikannya untuk yang tadi dia apa tuh caci maki dan seterusnya. Diambil tuh kebaikannya, sholatnya pahala kamu sekian diambil. Kayak orang ujian, benar dikalikan 4, salah dikurangi 1. Salahnya banyak tadi, kebaikannya hanya 2, salahnya puluhan, gitu ya. Diambil satu habis nanti. Fa'in faniat, ya maka ini ya. Fa'in faniat, maka apa, atau fa'in fanayat, ya. Maka apabila telah habis
hasanatuhu, kebaikan-kebaikannya, qabla ayyuqdha, sebelum tuntas, ma alaihi, apa yang menjadi tanggungannya itu tuntas. CMTS ya? Jadi tadi kebaikan diambil, taruh ke sana. Kebaikannya diambil terus, diambil. Udah kok soalnya ke situ. Ya, setelah habis kebaikannya sudah diambil habis, poin positifnya udah habis, masih ada kesalahan-kesalahan yang lain. Ukhidha min khotoyahum, maka diambilkan min khotoyahum, dari kesalahan-kesalahan, dari dosa-dosa orang yang telah dia zolimi. Dia ini satu orang tadi itu, dia menzalimi orang banyak. Tadi diambil dosa-dosanya, dosa akibat kesalahan-kesalahan diambilkan, faturihat alaihi, kemudian ditaruh di orang yang tadi itu, orang yang suka mencaci tadi, orang suka menzalimi tadi. Jadi habis kebaikannya, keburukannya gimana? Keburukannya masih tetap, dia keburukannya ditambah keburukan orang yang dicaci tadi, karena nggak dapat kebaikan lagi, dia ambil taruh kepadanya. Masih ada lagi, masih diambil lagi, taruh kepadanya. Wah, itu kan bangkrut namanya. Sudah tidak punya amal kebaikan. Summa turiha finnari, kemudian dia dilemparkan ke neraka. Rawahu Muslim, meriwayatkan hadis tersebut Imam Muslim, hadis sahih, hadis sekalian. Hadis sahih. Jadi orang yang berbuat baik-baik tadi itu disebutkan di sini kebaikannya nyata. Kebaikannya diterima. Apalagi kebaikannya belum pasti diterima. Karena orang itu berbuat baik, melakukan sholat, puasa, zakat, dan sebagainya, kalau tidak ikhlas karena Allah, ya tidak diterima. Jadi berbuat baik itu, kalau diiringi dengan ria, ya, pamer, dan sebagainya, tidak diterima. Padahal manusia, ya, kecenderungannya berbuat buruk itu lebih banyak. Oleh karena itu, di sini tentu harus hati-hati. Karena keburukan yang dilakukan, kezaliman yang dilakukan kepada orang lain akan menggerogoti kebaikannya. Maka sholatnya dia, zikirnya dia, puasanya dia, semua amal-amal baiknya dia, tapi dampak keluar, buahnya kok menyakiti orang, buahnya kok tidak senyum kepada orang, ya, kehadirannya menjadi masalah. Nah, itu. Maka di akhirat nanti akan dituntaskan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan manusia, Bapak Ibu sekalian, hewan. Ya. Hewan itu kan ada yang ini ya, nakal gitu ya. Misalnya ada kambing-kambing itu. Ada kambing yang gagah, dia kuat, nakal, nyeruduk sana, nyeruduk sini, teman disuruh begitu. Ya, menang dia. Maka nanti di hari kiamat itu juga akan bangkit itu kambing-kambing tadi itu. Diberi kesempatan kambing yang dulu diseruduk sama kambing yang nyeruduk tadi itu untuk menyeruduk balik. Serudukannya dulu seperti di dunia. Setelah itu, setelah tuntas, dimatikan lagi. Jadi hewan-hewan saja diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk keadilannya, apalagi manusia. Ya. Kelihatannya bagus, tapi nanti ada orang yang minta-minta dimarah-marahi. Jadi marah-marah terus isinya, ya. Maka hati-hati demikian, ya. Ke Islam itu, ya, buahnya adalah akhlak. Buahnya adalah akhlak. Seolah-olah kalau akhlaknya buruk, maka tidak ada gunanya itu kebaikan-kebaikan ibadahnya itu, karena akan digerogoti nanti. Kehadirannya menjadi masalah pada tetangga, kehadirannya menjadi masalah di kantor, kehadirannya menjadi masalah di sesamanya. Na'udzubillah. Jadi orang itu soleh dan muslih, yang baik adalah soleh dan juga memperbaiki. Paling tidak dia tidak menyebabkan
ya, tidak menyebabkan masalah, troublemaker. Baik. Wa an Ummi Salamata, dari Ummu Salamah. Ummu Salamah namanya Hindun. Ini dari suku Quraisy Al-Makhzumi, dinikahi oleh Rasulullah SAW pada tahun keempat setelah hijrah. Jadi Rasulullah itu tidak menikah selama, maksudnya tidak menikah dengan perempuan lain selama beliau berada di samping Siti Khadijah, ya, istri pertama beliau. Nah, beliau itu baru menikah dengan Aisyah, menikah dengan istri yang lain itu setelah ditinggalkan Siti Khadijah. Ya. Tidak usah diperpanjang ya. Radhiyallahu anha, semoga Allah meridai Ummu Salamah. Beliau meriwayatkan hadis sebanyak 378 hadis. Anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, innama ana bashar. Sesungguhnya aku ini tidak lain adalah manusia biasa. Jadi Rasulullah menyebutkan aku ini manusia biasa. Maka ya, setinggi-tingginya kita memuji Nabi Muhammad SAW, beliau adalah manusia. Tandanya apa? Ya tandanya seperti manusia. Makan, tidur, menikah, ya capek juga, kadang capek gitu ya. Kadang juga beliau marah, ya begitu manusia. Tandanya itu tadi, sifat-sifat manusianya ada pada diri Nabi Muhammad SAW, sehingga tidak mungkin umat Islam mengkultuskan nabinya, Nabi Muhammad, sampai setara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai menuhankan nabinya, tidak mungkin gitu ya. Jadi selamat tauhidnya, selamat akidahnya. Sungguhnya aku ini talan adalah manusia, wa innakum, dan sesungguhnya kalian tahtasimuna ilayya, kalian mencurahkan permasalahan kalian kepadaku. Kalian kalau bermusuhan mencurahkan masalahnya, permasalahan itu kepadaku. Ingin apa ya? Keputusannya bagaimana itu, menyerahkan kepada. Wala'alla ba'dakum ayyakuna, ya. Barangkali sebagian di antara kalian ayyakuna itu keadaannya alhana, dia itu lebih fasih, lebih pandai, lebih cakap bihujjatihi, dengan hujahnya, dengan argumentasinya, mimba'din, dari sebagian yang lain. Jadi kalau ada bermasalah, ya maka menyampaikan kepada Nabi. Barangkali sebagiannya lebih cakap dalam berargumen. Yang satunya nggak bisa cakap berargumen, nggak bisa ngomong, ngomongnya nggak bisa gitu. Yang satu pinter mengolah kata. Nah, karena pinter mengolah kata, maka seolah-olah hujahnya yang pinter mengolah kata tadi itu benar. Fa'aqdiyalahu, maka aku putuskan baginya. Nah, aku menangkan baginya. Binahwi ma asma'u, ya semisal apa yang aku dengar. Jadi Nabi itu mencontohkan, ya kalau Nabi ya itu maksum, beliau itu terpelihara dari kesalahan, ya meskipun beliau manusia biasa, tapi beliau terpelihara dari kesalahan, dari dosa. Tidak pernah, karena dijaga Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kalau kita hakim-hakim tidak bisa maksum, maka hakim-hakim itu akan memutuskan perkara sesuai dengan dalil, sesuai dengan bukti, sesuai dengan apa yang dihujahkan itu. Ya, makanya kalau ada yang mengambil pengacara hebat, itu supaya apa? Supaya pandai, ya, mengolah kata, supaya wah, bukti-buktinya disampaikan. Itu nanti kalau buktinya lebih kuat, maka dia diputuskan menang.
Faman barang siapa qada itu yang aku putuskan lahu menang baginya bihaqi akhihi dengan mengalahkan haknya saudaranya. Artinya tadi itu yang pandai, yang cakap, yang hujahnya, yang bisa berhujah, berargumentasi. Ternyata dia salah sebenarnya. Kemudian dimenangkan. Yang tadi tidak cakap, kurang cakap, nggak punya pengacara, nggak bisa ngomong, padahal dia benar, kalah karena buktinya tidak kuat ya. Maka fa'in nama akto'u. Maka sungguhnya aku telah memotongkan lahu baginya kit'atan minan nari, bagian dari neraka. Ini Nabi mencontohkan begini ya. Kalau hakim-hakim itu dan Nabi jelas tidak pernah salah. Sedangkan di luar Nabi ya, selain Nabi Muhammad SAW itu tidak luput dari yang namanya kesalahan. Maka basyar itu, manusia itu tidak luput dari yang namanya salah dan dosa. Ya, jadi ketika memutuskan perkara, dia akan memutuskan, hakim itu akan memutuskan sesuai dengan bukti, sesuai dengan dalil. Nah, bisa saja yang menghadirkan bukti, yang menghadirkan dalil itu karena dia pintar cakap, maka lebih seolah-olah lebih kuat. Di mata hakim dia lebih kuat. Dia diputuskan menang. Sementara yang tadi itu benar, sebenarnya benar. Yang tahu siapa? Allah. Yang tahu Allah. Nah, kemudian dia, kamu yang menang, kamu yang punya tanah ini, kamu dimenangkan. Akibat tadi pinter tadi itu. Maka dia nikmati itu, jangan salah. Itu nanti ada tuntutannya di akhirat. Jadi sebenarnya kalau kita itu dengan Allah Subhanahu wa taala itu nyaman sekali karena kalaupun di dunia kita tidak dapatkan keadilan, di akhirat itu pasti Allah akan berikan keadilan. Seolah-olah merugi di dunia, tidak apa-apa. Di akhirat nanti akan ada balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang apanya kebaikan Nabi Yusuf alaihissalam? Nabi Yusuf itu kurang apa baiknya? Dituduh apa? Ya adalah tuduhan-tuduhan dibuat-buat sehingga kemudian Nabi Yusuf masuk penjara. Penjara lebih beliau sukai daripada menuruti mereka itu. Jadi seolah-olah di dunia rugi, kalau dia sabar meskipun dia itu benar di penjara misalnya. Sebagai seorang beriman tidak perlu, ya ini teori ya. Tidak perlu apa? Tidak perlu sakit hati atau risau, gundah gulana dan sebagainya. Karena nanti kalau kita sabar di dunia, meskipun di penjara, di akhirat kesabaran itu berbuah pahala yang tidak ternilai, tidak terhingga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Milih mana? Bukankah Imam Abu Hanifah juga di penjara? Bukankah Imam Hambali Ahmad bin Hambal juga di penjara? Ya, bukankah orang-orang soleh juga banyak di penjara? Apakah penjara itu lambang dari kenistaan? Kalau memang di dunia tidak cakap tadi itu, kurang cakap dalam hujah, dalam argumen, sehingga dia diputuskan salah di penjara, ya sudah jalani saja. Percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sabar, di akhirat nanti akan ada buah yang pahalanya itu tidak ternilai. Innama yuwaffas sabiruna bighairi hisab. Sebenarnya nanti akan ditunaikan pahala orang-orang yang sabar itu dengan pahala balasan yang tidak terhitung. Kenapa tidak terhitung? Di penjara berapa tahun? Seumur hidup misalkan. Padahal nggak salah. Di penjara seumur hidup. Nah, tapi nanti di akhirat sepanjang masa. Sementara tadi yang menikmati kemerdekaan, menikmati kemenangan di dunia, padahal dia salah, berapa lama dia bertahan di dunia? Setelah itu dia mati, di akhirat akan tuntas adil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nyaman, damai, tenang. Kalau kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha adil, hakim dari segala hakim di akhirat ya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi setelah itu.
dunia boleh kalah, di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan mengadilinya. Muttafaqun alaih, hadis tersebut adalah riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim sahih. Maksud dari al-hana adalah ai a'lama, dia lebih tahu, lebih cakap. Yaitu tadi di dunia bayar pengacara sampai miliaran gitu ya, supaya menang gitu ya, supaya bebas, supaya menang gitu ya. Padahal dalam hati sebenarnya bukan milik saya. Dia tahu sebenarnya milik saya menang gitu. Kalau sudah begitu ya sudah, silakan saja ya. Yang kalah ya kalau memang benar sudah sabar saja. Insya Allah semuanya akan ada hitung-hitungannya yang sangat adil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, demikian kajian kitab Riyadhus Shalihin untuk malam hari ini. Semoga kita, keluarga kita, dan anak keturunan kita senantiasa diberikan keselamatan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang bermanfaat di dunia dan dunia wal akhirah, rezeki yang halal dan berkah, serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup kajian kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.